Kita ulangi sekilas. Wan-nazi'ati ghurqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Jadi ini aja yang kita pikirkan pada waktu kita dicabut nyawa kayak apa. Yang kita pikirkan, yang kita angan-angan, yang kita ingat adalah malaikat-malaikat. Jadi kita belajar tentang yang gaib. Jangan-jangan kita dicabut nyawa oleh an-nazi'at ini. Berarti tandanya selama-lama hidup di akhirat adalah neraka. Na'udzubillah. Wan-nasyitati nashta, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dengan menggembirakan. Kita berharap mudah-mudahan yang mencabut nyawa kita adalah malaikat an-nasyitat, sehingga tandanya ini surga selama-lamanya. Allahumma amin. Jika yang kita pikirkan itu, maka kita tidak peduli apakah kita dihina orang, apakah dalam perjuangan itu dihina, ya, dilecehkan. Kita tidak peduli, namanya tidak peduli, ya sudah, kita tidak balas dengan melecehkan. Kita mintakan ampun saja. Apakah mereka lalu diampuni oleh Allah atau tidak, terserah Allah lah. Tapi yang memintakan ampun pasti diampuni oleh Allah. Ya sudah begitu. Memang tidak enak kayaknya dunia, tapi kayaknya saja gak enak. Ya enak kalau yang mencabut nyawa itu an-nasyitat, penggembira. Fassabihati sabha, wassabihati sabha, demi malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Sungguh kita enggak usah merasa sendiri. Enggak usah merasa sendiri. Enggak usah merasa nanti kita terancam. Orang kalau merasa terancam dunianya itu biasanya kadang-kadang menjadi jahat. Timbang aku dipateni, lebih baik tak disii. Nah, itu orang merasa terancam itu. Jangan-jangan aku nak ketemu kok dicelowatu ini. Nah, itu orang yang merasa terancam. Kalau kita ingat tidak sendiri, kita ingat bahwa ada malaikat yang turun dari langit dengan sangat cepat, maka kita ingat gitu aja sudah menjadi bolo malaikat itu. Enggak usah takut. Kita dililingi oleh Allah. Ada malaikatnya Allah itu yang turun dari langit dengan cepat. Nah, perlu enggak ini iman pada malaikat? Perlu. Yakin dengan malaikat itu ya perlu. Belajar Al-Quran ini perlu, sangat perlu. Fassabiqati sabqat, demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Nah, ini banyak setan-setan. Iya, tapi Allah juga membuat malaikat-malaikat yang bisa mendahului dengan kencang. Laksanakan perintah Allah sebagaimana Nabi Ibrahim melaksanakan perintah nyembelih anak, ya. Nyembelih anak. Yaitu termasuk ciri mimpi benar itu seperti Nabi Ibrahim itu. Mesti mengorbankan dunia. Pasti sudah. Demi menghamba pada Allah. Tapi nek ngimpi katanya oleh emas sak peti, itu bukan ngimpi kok Gusti Allah itu, ya setan itu. Ngimpi diperintah oleh Allah untuk membangun masjid, untuk mengeluarkan uangnya di jalan Allah. Nah, itu mimpi benar. Ya. Rata-rata, tapi masih ada analisa lagi, masih ada ciri lagi. Tapi nek ngipi pacaran ambek wong lain jenis, nah itu mesti setan itu, jauh gak.
ngipi perjuangan untuk agama Allah, pengorbanan untuk agama Allah, rata-rata benar. Ngipi jadinya permusuhan, ngipi disantet koncone awake dhewe. Ternyata aku loro disantet sampai Hendrik, iku ngipi seiblis itu, ngipi permusuhan. Tapi nek ngipi dikongkon sedekah nang ngene Hendrik, iku baru ngipi benar ya. Sakjane dari segi syariat saja sudah kelihatan. Ngipi permusuhan kok diikuti. Seharusnya ngipi permusuhan itu tambah apa? Tambah di kebalikannya. Ngipi loroku itu disantet. Arek disantet isbul misalnya, ya bul. Tambah tak parani isbul ya kayak duit. Malah difatihai. Malah didongakno. Kalau sudah begitu, maka setannya nangis, setannya guguk. Nih Pak Sufi, ngipi tapi ono maknane. Demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Kita nggak usah takut. Takut niku nang ancaman-ancaman ada, sudah Gusti Allah di malaikat yang turun dengan kencang, yang mendahului dengan kencang. Mantep aja, mantep aja. Aku nak jujur iku nang dagangku tambah apa rusak? Oh, gak usah takut. Nak jujur sudahlah ada malaikat yang membantu. Gak usah wedi-wedi Pak Riyadi kok nangku melarat rek, ya. Ngaji tok kok nang melarat, gak usah wedi-wedi. Kok nang kecelakaan, gak usah wedi-wedi. Mati dalam perjuangan ya alhamdulillah. Khalid bin Walid itu kepingin mati dalam peperangan, dalam jihad fisabilillah. Ya gak keturutan. Ya gak keturutan, mati biasa. Gak usah takut. Nah ini loh perlu ini. Anak kecil ya perlu diajari begini. Jadi semuanya serba materi ya. Pondok, arek sing mondok kudu ganteng-ganteng, kudu sehat-sehat, diukur tinggi badannya, berat badannya. Lakari nang hotel lah. Arek mondok kudu sugih-sugih. Iya ngono sing melarat-melarat apa? Menisan jadi wong bodoh pisan ya. Uang pendaftarannya 2 juta. Ono sing uang pendaftarannya 20 juta kok, pendaftaran 20 juta. Oleh mondok gadik pendaftaran, tapi mangan sego jagung ya, Pak. Apa? Ya asin. Ojo ngono ta. Jangan serba materi, ya kan? Ini Al-Quran mengingatkan untuk iman yang non-materi pada yang malaikat-malaikat begitu loh. Ayo ngejak ngaji. Ngejak ngaji agar iman pada malaikat-malaikat. Disebut begini saja, cik cinta dunia kok apalagi gak disebut. Gitu sih? Apalagi gak diomong. Mobil iki apik, mobil iki enak, aku kepengin tuku mobil sing model kaya ngene iki. Diomongno ngono apa jenenge? Tambah cinta akhirat, cinta dunia ya. Mudah-mudahan aja kita dicintakan pada akhirat, cinta pada Allah, cinta pada malaikat.
Makanya ngaji itu, ngaji apa? Ngaji akhirat. Ngaji Al-Quran. Fal mudabbirati amro, demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Artinya kita apa? Tidak usah takut dengan urusan dunia kita. Manakala Allah sudah berjanji, siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Bagaimana nalarnya? Yaitu ojo akeh-akeh nalar. Ya makanya ojo akeh-akeh nalar, ojo akeh-akeh pikiran. Ngaji dhisik, ati dhisik ditoto. Sapa sing gawe awake dhewe? Sapa sing membuat kebutuhan? Yang membuat kebutuhan itulah Allah. Kita butuh makan atau tidak, itu loh Allah. Kita butuh pakaian bagus, itu Allah. Ya, kita butuh kacamata, Allah yang menjadikan kebutuhan. Tentu saja jika yang membuat kebutuhan Allah itu, yang membuat kebutuhan itu Allah, yang memenuhi kebutuhan juga Allah. Ya, yang memenuhi kebutuhan Allah. Makanya pada waktu kita enggak butuh salak, ya Allah enggak memberi salak. Pada waktu Allah memberikan kebutuhan semangka, menjadikan butuh semangka, maka karena Allah akan memberi semangka. Semangka sudah berada di gerbang, maka Allah menjadikan butuh semangka. Ternyata enggak lama datang semangka. Ya sudah. Koyok-koyok kebutuhannya min haitsu la yahtasib. Belum lagi ada malaikat-malaikat. Malaikat kadang-kadang itu bersemayam pada manusia. Kelihatannya manusia membawakan semangka, tapi sebenarnya itu malaikat membawakan apa? Semangka. Mudah-mudahan kita cinta Al-Quran. Ya. Kita berkorban untuk Al-Quran. Ojo merasa rugi full kon ngaji full, ojo merasa rugi ya. Yang ngaji dhewe kok ndok omah, ya iya. Yo ngaji dhewe ndok omah, ngaji nok kene ya. Cepet. Ndok omah ya disinaoni, nak sini sinaoni. Padha ngombe wedang kopine, tapi wedang kopi gawenan dhewe ambek ngombe kopi gawenan hotel berbintang 5 beda ya. Kopi gawenannya apa beda ambek kopi gawenanmu ya. Yauma tarjufur rajifah, sungguh kamu akan dibangkitkan. Pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam, maka kita diingatkan atau berusaha selalu ingat hari apa? Ketika tiupan pertama digoncangkan sehingga orang mati semuanya. Paling tidak adalah hari kematian kita. Tatba'uhar radifah, mengikuti padanya yaitu tiupan kedua. Setelah itu setelah digoncangkan, maka ditiupkan lagi pada sangkakala, kemudian hidup lagi. Paling tidak kita dihidupkan di alam kubur. Itu aja yang kita ingat. Gak nemen-nemen oleh apa? Andai aku nanti jadi orang kaya. Saya gak terlalu ya. Ini cik kepingin kaya kok ya. Andai aku jadi orang kaya kok ya. Cinta akhirat itu, ingat akhirat itu adalah menjadi pintu-pintu kebaikan. Walaupun orang sedekah, ya pintu kebaikan juga. Tetapi sebenarnya pintu kebaikan ya cinta akhirat itu. Kalau sedekah tapi tidak cinta akhirat,
ya mesti sedekah diundat-undat, naudzubillah. Makanya sekolahan diajari ini aja, bah belukek banda ya. Qulubu yawma idzi wajifah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Itu aja yang kita selalu ingat. Karena kita akan mengalami semuanya. Dan ingat ini sangat penting. Allah sudah tahu manusia dijadikan kemana-kemana arahnya. Dan Allah memberi tahu bahwa takutlah kamu pada hari itu, yaitu hati manusia sangat takut. Hati manusia sangat takut. Wedi. Makanya untuk itu agar tidak takut pada hari itu, maka kita sekarang sudah takut akan hari itu. Sehingga kita hidup di dunia nggak takut, nggak khawatir, nggak sedih urusan dunia. Mangan apa meneh nek dhuwit sangu gak ono, alah. Semangan pokoke mangan sambel ya alhamdulillah. Alah. Wis mangan apa garan pangan ya ngombe ae. Ada kok orang itu minum saja tapi aku urus tubuhnya ya. Cinta akhirat, cinta kematian, selalu ingat kematian. Itulah kunci-kunci kebaikan, kunci menjadi walinya Allah, kekasihnya Allah, kunci menjadi hidup serba kenabian. Masa ndak enak sih Nabi Muhammad? Enak. Nabi Musa enak, Nabi Isa enak, Nabi Sulaiman enak. Semuanya mereka mendapatkan nikmat dari Allah. Wali Syekh Abdul Qadir Jailani enak. Mengamalkan Al-Quran saja. Takutnya hanya akhirat. Takut dimurkai oleh Allah saja. Sehingga tidak takut pada manusia. Kita seperti itu, menuju seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita belajar. Setelah sering ngaji, ndrik jangan arek ngaji, ndrik. Ya. Nah, ini ngajinya terlalu malam, nanti subuhnya ya wis ngaji dijadikan sore paling kamu enggak ikut kok. Ya. Absaruha khashi'ah, matanya tertunduk, sangat takut. Makanya untuk menghindari itu, kita sekarang ini adalah sudah tertunduk kepada Allah. Yaquluna inna lamarduduna bil hafirah. Orang-orang kafir berkata, apakah sungguh kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Setelah orang-orang kafir mendengar adanya hari kebangkitan sesudah mati, mereka merasa heran dan mengejek, sebab menurut keyakinan mereka tidak ada hari kebangkitan itu. Itulah sebabnya mereka bertanya demikian, apakah kami akan dibangkitkan pada kehidupan semula? Aidza kunna 'idzaman nakhirah.
apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur. Apabila kunna kami adalah nazoman, tulang belulang nakhiratan yang telah hancur, apa juga dibangkitkan. Makanya kita hindari melihat materi, tapi kita melihat di balik materi itu. Siapa yang mematikan, siapa yang menghidupkan? Tidak ingatkah bahwa Ibu Hawa itu dibuat oleh Allah dari tulang? Ya, padahal tulang rusuk saja. Nah, manusia asal tulang, taruh aja tulang itu, tulang lengkap, kemudian menjadi bangkit lagi. Maha kuasa, disinilah maha kuasanya Allah. Sudah, buktinya apa sih? Dibangkitkan dari mati itu. Buktinya adalah Allah kuasa menghidupkan kita yang asalnya tanah, yang asalnya tulang. Itu bukti. Makanya untuk membuktikan akhirat itu bukan dengan mati dhisik, bukan, tapi ya dengan maha kuasanya Allah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang sangat merugikan. Qalu mereka orang kafir berkata, tilka itu idzan jika demikian karratun pengembalian khasirah yang merugikan. Sebelum ngomong-ngomong begitu, sekarang aja orang kafir itu dikasih tahu ya. Dikasih tahu agar apa? Barangkali dia tobat. Mudah-mudahan saja. Perlu atau perlu ngaji seperti ini, Kalau sudah begitu, maka kita kerja yang keras untuk membangun ekonomi pesantren dengan keras. Sebenarnya membuat ekonomi pesantren meningkatkan itu Allah yang menjadikan. Cuma kita itu aja turu wae, ya. Tangi hubungan wong sing duwe sawah-sawah iku bae disewa kenek terus ditanduri apa? Tiga ekonominya pesantren. Ya. Utawa wis pokoke manut ya. Jawa adeti iku tanah polo, iki tanah jare, iki kidule meneh, iki tanah iki kidule meneh Jawa adeti. Paling ya disewakno kabeh. Kita persiapkan hari itu, hari kebangkitan itu. Ojo takok-takok tok, ojo omong-omongan tok. Ayo kita persiapkan. Ojo turu wae. Nek dijak rapat tambah abah moro ya. Nek dijak ngaji, ayo teko. Loro-loro titik moro ya. Ini moro pas loro diutus abah dadi waras. Alhamdulillah. Fa idza hiya zajratu wahidah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Saya ulangi, fa innama hiya zajratu wahidah. Maka sungguhannya itu adalah tiupan yang satu. Jadi kalau sudah mati ditiupkan sekali, maka semuanya akan hidup. Artinya apa? Mudah bagi Allah untuk kuat, untuk menghidupkan yang mati. Makanya kehidupan setelah itu
Setelah mati itu sangat mudah bagi Allah. Allah sangat maha kuasa. Sangat maha kuasa. Kita banyak membuktikan maha kuasanya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita pakai maha kuasa ingat untuk maha kuasanya Allah. Sehingga kalau Allah maha kuasa, maka maha kuasa juga menghidupkan kita setelah mati. Kita sering tafakur tentang maha kuasanya Allah, bahwa Allah kuasa menghidupkan setelah mati. Lebih mudah kita daripada kita membalik tangan. Membalik tangan kita kan mudah ya kan, kecuali kalau stroke ya, wangel stroke. Tangan kita balik black ini mudah, tapi lebih mudah Allah menghidupkan setelah mati. Sangat-sangat kuasa Allah, sangat kuasa. Makanya kita tafakuri maha kuasanya Allah menciptakan telinga, mata dan semuanya serba maha kuasanya Allah. Kalau sudah begitu, maka Allah juga maha kuasa menghidupkan setelah mati untuk hidup selama-lamanya tanpa batas akhir. Itu hanya sekali tiupan saja. Jadi kalau kita meniup itu misalnya begini, nah itu kan gampang. Gusti Allah lebih gampang lagi menghidupkan yang mati. Fa idza hum bisahirah, maka dengan serta-merta, dengan tiba-tiba mereka hidup kembali di permukaan bumi. Faiza, maka tiba-tiba mereka bisahirah di permukaan bumi. Apakah jasadnya juga? Allah juga maha kuasa menghidupkan jasad. Ojo dipikir mek ngipi-ngipi tok, bukan seperti ngipi. Sangka gak kuasa. Dan Nabi Adam, Nabi Ibu Hawa Nabi Adam, Ibu Hawa itu loh benar-benar dihidupkan jasadnya, jasad. Kita loh benar-benar dihidupkan jasad kan? Ojo dipikir itu kayak ngipi apa? Kalau membatasi maha kuasanya Allah itu jangan dibatasi maha kuasanya Allah itu. Hidup temenan maha kuasa. Dipikir dhewe to. Wis kok wong ngipi mlebu swarga kok ngipi, mlebu neraka kok ngipi. Kok eruh kan. Kemeruh sih. Aja kemeruh ngono ta. Pokoke sing penting Gusti Allah kuwasa. Hidup ruhan wa jasadan itu maha kuasa Allah. Aja dipikir-pikir. Utekmu gak nutuk. Utekmu digemikir maha kuasane Allah. Iku akhirat. Tapi nek donya wong gawe dhuwit nyerak dhuwit ya mbijuki iku rek. Gawe juki. Kok iso nganti store miliaran iku rek gawe juki tok, Gara-gara moro sih. Ora gelem moro nang kene pengajiane Abah. Pengajiane Kinjeng di Parani ya. Jenenge moro ini pengajian ini tambah dijak ingat akhirat. Wah. Jenenge gak ingat akhirat. Apa sih buktine? Ngaji nang ngene Kinjeng kaya apa? Jadi bijuki. Sok metu duwe nyetak duwe goblok itu gak mungkin lah. Gak mungkin. Kalau ada yang mengatakan itu seperti
Orang yang ahli ilmu itu bisa mendatangkan singgasananya siapa? Bilqis. Nah, itu masalahnya masalah untuk akhirat. Nabi itu, mukjizat itu karena untuk akhirat. Kalau itu ya nggak apa-apa dan bukan mengatakan Nabi Sulaiman hebat. Ahli ilmu hebat, tetapi Gusti Allah sing hebat. Itu percayalah, nggak apa-apa, nggak membahayakan, menjadi semakin cinta akhirat. Tapi nek kinjeng dikongkon gawe duit, ya kudu nyetak ya, kudu nyetak dhisik, ana sing gorong diguntingi barang. Ora masuk akal. Nek nyatane iso nyitak dhuwit, lha opo katik njaluk mahar? Ya. Lah opo katik njaluk mahar? Nek nyatane iso mendatangkan uang, ya, sholawat fulus mendatangkan uang, gak usah katik njaluk mahar, gawe dhewe nyitak dhewe wis prai dadi dukun ya. Pensiun wisan. Jaluk mahar padahal jarine sok nyetak duit goblok sih. Jika ini jimat iki untuk maka uang satu peti akan kertas satu peti akan menjadi uang. Ya. Ya wis iku lakonono wis. Gawe yo gak usah jaluk-jaluk mahar. Wow, pun jaluk mahar. Padahal sing teko iku kadang-kadang ana wong sing utange sak awarat-arat. Dikongkon bayar ya. Dikongkon mahar, kayak mahar. Kecuali kalau untuk akhirat. Kalau untuk akhirat gak oleh utang kayak sedekah itu haram. Ana batese. Utang kayak sedekah haram. Utang kan jagane nyaur ge sedekah haram. Semoga dibimbing Gusti Allah kabeh, disepura dosane kabeh Gusti Allah, ya. Seneng tah mboten didongakno ngaten iki. Muga-muga kabeh dijadikan krentek untuk tobat. Allahumma amin. Dan cinta akhirat. Mulane aja diremehno ngaji Mas wan naziati ghurqa. Iku lak ngajine arek cilik-cilik biyen, gak arek cilik-cilik tok rek. Iku aku wis hafal lho, aja apal tok. Dielmoni. Apal Quran tapi cek apa? Cek sawenengane dunya ya padha ae. Hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. Sudah sampaikah kepadamu hai Muhammad kisah Musa? Hal ataka, apakah telah datang pada kamu hadithu Musa, cerita Musa? Walaupun ini ditanya
Nabi Muhammad, tapi diceritakan pada kita, maksudnya adalah agar kita beriktibar atau ingat-ingat ceritanya Nabi Musa. Ingat-ingat ceritanya Nabi Musa. Bukan ingat-ingat ceritanya Syahrini, ya. Bukan ingat-ingat ceritanya siapa? Hah? Raja duit. Siapa sih nggawe Google itu? Raja duitnya. Waduh, metu duitnya. Soalnya kayak terus duitnya nyumber terus. Ambekan turu ya nyumber metu duitnya. Aja ikut tok sing di eling-eling ceritane ya. Tapi eling ceritane Nabi Musa. Dikiaskan dengan Nabi Musa, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Shalih, Ibrahim, semua nabi, semua ulama kita ingat ceritanya. Ceritanya Mbah Hashim, ya, Hadratus Syekh, ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ceritanya para wali songo kabeh, orang-orang baik itu yang kita ingat ceritanya. Ceritanya perempuan adalah siapa? Siti Maryam. Ceritanya Joda Akbar. Masuk Joda Akbar ya gak apa-apa, diiling-iling. Pokoknya cerita kebaikan. Cerita orang-orang baik, cerita Ratu Salimah. Diiling-iling sebab itu cerita kebaikan. Ceritanya Asiyah, istrinya Fir'aun. Itu yang kita ingat-ingat. Jadi dikiaskan dengan cerita Musa adalah cerita orang-orang baik. Untuk kita contoh. Ceritanya para keluarga Nabi, Siti Fatimah, Siti Aisyah. Tapi Siti Aisyah yang pada waktu sudah bagus. Siti Aisyah yang jadi ujiannya Nabi memang banyak menguji pada Nabi. Berarti kita menggunakan cerita Siti Aisyah pada waktu ada Nabi itu untuk apa? Laki-laki itu kalau diuji dengan istrinya ya yang sabar. Ya. Muga-muga dientengna Gusti Allah. Allahumma amin. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah lembah tua. إذ ناداه, ingatlah ketika memanggil padanya pada Musa sapa rabbuhu oleh Tuhannya. Nah, ketika Tuhannya memanggil Nabi Musa, kita berusaha seperti Nabi Musa, menjadi seperti Nabi Musa, dipanggil oleh Allah, ya, dipanggil oleh Allah. Bil waqtil muqaddasi, apa di lembah suci, yaitu tua. Kita berusaha begitu. Kita siap dipanggil oleh Allah untuk berkholwat sebagaimana Nabi Musa kholwat di lembah suci, yaitu tua. Kita siap dipanggil Gusti Allah untuk berangkat ke masjid ini tiap malam Jumat, ya, untuk belajar tentang akhirat. Kalau Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke lembah suci namanya tua, maka kita dipanggil tiap malam Jumat di Masjid Uwe setiap malam Jumat. Kita muliakan lembah tua karena tempatnya Nabi Musa mendapatkan wahyu. Dikiaskan dengan tua adalah kita muliakan Yerusalem, tempat Nabi Musa menjalankan perintah-perintah Allah. Kemudian kita muliakan kota Mekah, tempat kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita muliakan masjid ini, tempat ngaji, tempat manusia mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah.
muliakan. Cara muliakan piye ya datang. Carane datang. Carane bersyukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya akhir. Akhir. Teka-teka akhir. Gak teka. Lewat jadi samudra. Oh. Kok gak bareng awakmu? Oh. Ya, kita doakan. Gak keseringan dah seminggu sekali. Gak apa-apa. Iya, seminggu sekali ya kadang-kadang cik kurang ya. Untuk bekal yang selama-lamanya loh kita. Selama-lamanya akan di akhirat. Selama-lamanya hidup. Hidup selama-lamanya di akhirat. Makanya kita nggak usah ruwet-ruwet urusan dunia, dinyek uang dilecehno wis gak apa-apa wis. Anjir ya gak enak dunia iku gak ono apa-apane mbak akhirat. Mudah-mudahan kita dibegitukan oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk begitu. Allahumma amin. Iya nek sing melecehkan wong biasa gak apa-apa. Lah nek sing nglecehno kok abah ya gak apa-apa tambahan ya, gak bahaya, Ful. Nek sing goblok-goblokno wong biasa gak apa-apa aku. Tapi sing goblok-goblokno abah ya kenapa gak apa-apa. Nanti aku dipateni abah, Gak keporo kok dipateni abah. Full ya. Ya baca. Tambah gak apa-apa. Ya tambah ati bedawa tok. Iya iku nafsumu iku, nafsumu. Idhab ila fir'auna. Pergilah kamu hai Musa kepada Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya dia adalah melampaui batas. Malah kita diperintah oleh Allah untuk datang kepada orang yang yang melampaui batas. Paranonoful. Ojo mbok rasani tok ya. Ada orang melampaui batas ful. Paranono ya. Aja mbok rawasane iki lho sawenengane aja jing. Ya, sawenengane ngene senengane ngene. Ya paranono dongakno ajaken. Dikuandani iku lho. Hendrik iku lho ndawablek iku lho sapa jenenge Arif ndablek misale. Ya paranono ful. Paranono lah. Iki tandurane dirusak arek iki. Ya paranono arek iku, aja oleh rusak paranono. Didatangi. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Jane ana Al-Qur'an kan iso apa? Bisa apa? Bisa pakai pedoman. Sayyidina Ali juga begitu. Ana wong anu parane wis dinali. Apa omongmu tentang Nabi? Nabi ngene dulu langsung diayunkan pedang, pedhot ndase. Pedhot gulune. Nah, awakmu apa tujuan pedhot gulune? Cek akeh-akeh desane. Berarti disayang oleh Sayyidina Ali. Awakmu gak wani ngono iku, ya paranono untuk diajak untuk didakwai. Kita gak sorok dadi wong Gusti Allah. Ya.
Sapa full? Pak Harto ndablek misalnya, paranono full. Gak wani ya wis gak apa-apa, aja kadek ngomong, aja kakek cocot kon ya. Bupati ini ku ndak wablek, paranono sih dielingno, dikon tobat, dijak tobat. Aja di lokno tok, tapi dijak tobat. Aja dilokno tok Nabi Fir'aun itu, tapi dijak tobat. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Datangilah hai Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Kau tak tugasi kan. Utawa ngene full. Nah, ana wong ndablek ya. Sawai pondok dirusui. Full iki gak para nang omahe. Parani nang omahe. Jan tobat. Paling kon nambah ndelesep ya. Mau dijak ngejak wong tobat kok. Nah, para nabi itu pasti begitu. Ana wong elek gak oleh dilokno tok, wong elek ya diajak pada kebaikan. Ana Firaun ndablek pol ndableke Firaun itu. Wong gurung mateni, gurung punya rencana mateni. Cek bayi dibelai, dikubur hidup-hidup. Apa gak kurang ajar? Lah iku lho paranono ngono lho. Aja mek kurang ajar tok. Paranono aja. Biyen ana ceritane. Kiai diwaduli ndableke Pak Presiden. Parane mbek Pak Presiden. Nah, parane nang presiden. Sampai nang ngene depan istana itu njuk diterno mlebu, gak wani sing ngeterno. Wis gak wani, ya wis gak apa-apa. Tapi mlebu dhewe mlaku. Diwangi malaikat mlaku kok gak krasa moro-moro njero mek Pak Harto ya. Pak Presiden. Terus kaget Pak Presiden pada waktu nggawe kaos oblong ndelok akuarium. Kaget lho. Gak mungkin gak wong sakti iso mlebu rene iki. Wis. Gak mungkin gak wong sakti mlebu rene. Terus kelamben ditemoni. Apakah sampean sampean mau memusuhi orang-orang NU tah? Oh tidak saya, tidak itu. Tak cukup ya tulisan sampean ya nek kene tak cukup bukan blak gitu tulisan sampean tentang NU ya. Langsung sudah gini saja. Saya langsung mau jadi apa yang zaman minta saya turuti, tapi permintaan saya cuma satu. Apa? Saya minta dijadikan santrinya. Ya wis. Itu makanya oleh Hadratus Syekh Pak Harto enggak boleh disakiti, enggak boleh dibunuh karena sudah menjadi santrinya kiai. Ya. Ngono carane pun, Ora Pak Harto dilaklokno tok ya. Wis palih apa Muktamar NU Khittah ke 26 ya di Situbondo. Ngono carane ditekani Pak Harto. Irhab ila fir'auna, pergilah kamu kepada Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya dia melampaui batas. Nah, aku jadi punya kesaktian. Sudahlah kalau kamu ingat malaikat bahwa Allah mempunyai malaikat yang turun dengan cepat, bahwa Allah mempunyai malaikat yang mendahului dengan kilat dengan cepat, maka nanti akan diberi keajaiban oleh Allah. Lah kamu abadi sih. Gara-gara itu sih.
Pak kono gunane ngaji ini nek bal-bal abah ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hallaka ila an tazakka. Maka katakanlah hai Musa kepada Fir'aun, adakah kamu keinginan untuk membersihkan diri dari kesesatan? Faqul, maka katakanlah hai Musa, hallaka, apakah ada bagimu ila an tazakka, untuk kamu membersihkan diri dari cinta dunia, dari dosa-dosa. Ya, katakan. Intinya katakan juga ojo dijak bisnis ya, katakan itu. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku memberi petunjuk kepadamu. Kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Wa ahdiyaka, dan aku memberi petunjukmu. Ya, wa ahdiyaka, dan aku memberi petunjukmu. Ya ngomong terus terang nggak apa-apa. Nggak usah meleset-meleset, nggak apa-apa. Aku akan memberi petunjukmu kepada Tuhanmu. Tak beri petunjuk kepada Tuhan, bukan tak beri petunjuk carane ngekek aku duwe. Ojo, kepada Tuhan. Diajak kepada Tuhan, sebab kita orangnya Tuhan. Kita orangnya Tuhan. Fatakhsha, maka kamu menjadi takut. Kita berusaha takut kepada Allah. Setakut-takutnya. Kita balapan takut. Ayo full, kamu balapan sampai apa? Tapi balapan takut. Ojo balapan sugi-sugian. Ya. Ojo balapan sugi-sugian, aku kalah kok awakmu ya. Balapan takut kepada Allah. Balapan syukur kepada Allah. Apa nek takut? Gak wani nglakoni dosa. Gak wani membenci orang. Sebab Allah itu Ar-Rahman, selalu sayang. Kita terapkan apa? Sifat Allah, yaitu selalu sayang kepada manusia. Makanya ulama orang paling sayang pada istri-istrinya. Enggak mungkin tidak. Ulama itu sudah berusaha mengamalkan sifat Allah, yaitu selalu sayang, Ar-Rahman. Dan selalu berusaha menerapkan Ar-Rahimnya Allah juga. Fa'arahul ayatul kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepada Musa mukjizat yang besar. Fa'arahu, maka Musa memperlihatkan kepada Fir'aun al-ayat al-kubra, tanda-tanda kebesaran Allah yang besar, yaitu mukjizat. Antara lain apa? Tangannya dilesak, metu, jadi apa? Bersinar cahaya yang kuat. Nah, itu diberikan pada Nabi sebagai alat mengajak akhirat. Ya. Bukan diberikan pada orang dukun. Nek dukun kanggo hebat-hebatan, aku hebat, ya toh, makanya bayar aku, wedi nang aku. Itu kalau dukun. Beda. Dukun cari ahli ilmu, ya ndak lah. Ya. Maka Nabi Musa melemparkan tongkat jadi ular. Takut Fir'aun. Wedi. Langsung mengkorok lho, kok iso dadi apa? Dadi ular. Sebenarnya kalau begitu tongkat dilempar jadi ular itu hanya pandangan matanya saja sebenarnya. Tapi kalau
terus diambil lagi jadi ular, yaitu cirinya. Tapi kalau misalnya uang kertas kemudian dilihat kok masih jadi uang kertas, nah itu bukan itu. Tetap walaupun mbok enteni sampai petung turunan ya panjat kertas. Tapi memang ada hal yang di luar biasa. Kayak gak makan dibacok itu bukan hanya trik, itu juga pada waktu sanawiyah itu dulinan geladi daung kalau wandepol jelek ya gak pedot tangannya abahnya. Tapi buat apa begitu? Teman pada waktu itu dulinan bareng, saiki ya padha sadare. Ge opo, Gak makan dibacok, kok mati mlebu neraka ya tetep neraka, ya. Malaikat masih diomongin, malaikat, aku gak makan dibacok, malaikat iya nek donya. Gak makan dibacok, aku biyen sik sanawiyah gak makan dibacok, iya tapi wae neraka. Apa gunanya gak makan dibacok tapi mlebu neraka, Makanya kita orientasi akhirat saja. Sudahlah dunia seperti ini kok. Dunia dijadikan oleh Allah ya begini. Untuk ujian, untuk amal kebaikan, untuk berjuang di jalan Allah. Fakadzdzaba wa'asa, lalu Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Fakadzdzaba maka mendustakan, wa'asa dan mendurhakai. Jadi kalau sudah ketentuan Allah, walaupun diberi mukjizat, tetap mendurhakai, tetap mendustakan. Makanya kita berusaha untuk tidak dijadikan orang yang mendurhakai Nabi, orang yang tidak mendustakan Nabi. Kita berusaha agar tidak mendustakan Nabi, mendustakan ulama. Pancene Nabi gak duwe ngene, sudahlah nek wae wong pancet kafir. Makanya kita jangan jadi seperti itu. Anjene ya kudu muring-muring gak sampean kei dhuwit. Istalah wong nek wae muring-muring masih dikei dhuwit ya muring-muring kok. Ya. Makanya kita berusaha, kita mohon bimbingan kepada Allah agar tidak mendustakan Nabi, tidak mendustakan ulama, tidak mendurhakai Nabi, tidak mendurhakai ulama. Cik kuat melek. Tasik. Summa adbara yas'a, kemudian dia berpaling lalu berusaha menantang. Summa adbara, kemudian Fir'aun berpaling, yas'a menantang, segera maksudnya nantang. Terus diajak tanding ya. Diajak tanding. Fakhasyara fanada, maka dia Fir'aun mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Fakhasyara, maka mengumpulkan, maksudnya mengumpulkan pembesar. Fanada, maka memanggil tukang sihir. Wa qala ana rabbukumul a'la, maka Fir'aun berkata, akulah Tuhanmu yang maha tinggi, yang paling tinggi. Subhanallah. Ya. Aku isok nguripi, isok mateni. Kono, gak percaya dijupuk rawang loro, sing kene tahanan. Sing siji dibeleh. Oh, iki tak pateni. Terus maru siji dijarno urip, kita uripi, ya goblok kan ya.
Kita hindari menjadi kelompoknya Fir'aun, yaitu orang yang mengaku Tuhan. Ya. Jadi masih kinjeng yang ngono kaitannya biasa terus bocok-bocok pauncake ngaku dadi raja. Ngaku dadi raja, ya. Raja itu kok di keturunan apa ya? Raja pertama, penerus apa? Penerus Mojopahit ya. Kok di jalan yes. Dulinane kok seneng ngene iku ya. Dunya kok ngaku untuk apa? Menjadi raja, menjadi apa? Tuhan tambah. Nah, subhanallah. Kita hindari kepingin duniawi begitu. Sebab ndak mari ini. Mari kepingin dadi sultan, kepingin dadi raja, kepingin dadi raja sak donya. Wis ya. Bondo mbok wijuki wong ae ya. Wong setor duit akeh, duit utang-utangan, nek wis setor pateni ya. Ke opo ngaku raja, ngaku apa ke opo? Buat apa coy? Untung bukan kita yang jadi ngebetu ya, Bul. Didongakno saiki didongakno ae. Mbah Kinjeng iku cek nang agi. Dadi tobat ya. Cek nang tobat. Gusti Allah Maha Kuasa untuk menjadikan tobat. Carane aja cinta dunia wis. Wis kebukti kok ya. Aja dilokno tok ae dongakno. Full. Fa akhadhahu Allahu nakalal akhirata wal ula. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Nauzubillah. Fa akhadhahu Allahu maka menindak oleh Allah nakalal akhirata nakalal akhirati siksa dunia, siksa akhirat, nakalal akhirati siksa akhirat, wal ula dan pertama yaitu dunia. Nauzubillah. Apa? Ya ditindak, disiksa oleh Allah di akhirat, di dunia ya iya. Fir'aun jadi lupa diri, makanya kita berusaha minta pada Allah jangan lupa diri seperti Fir'aun. Keterucut kok ngaku pangeran ya. Subhanallah. Sudahlah kayak ngeniku kayak nabak Fir'aun itu dunia ya disiksa mbak Gusti Allah. Dunia ya disiksa. Mudah-mudahan kita tidak jadi bolonya Fir'aun. Allahumma amin. Tapi bolonya Nabi Musa. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Inna fi dzalika, sungguh demikian itu la'ibratan, sungguh ibrah, pelajaran. Mudah-mudahan kita ambil pelajaran. Kisahnya Fir'aun, kisahnya Nabi Musa, mudah-mudahan pelajaran. Tapi lima yakhsha bagi orang yang takut, makanya nggak bisa mengambil pelajaran dari itu kalau tidak takut pada Allah, kalau tidak takut pada akhirat. Kalau tidak takut pada Allah, kalau tidak takut pada akhirat, nggak bisa mengambil pelajaran. Makanya mudah-mudahan kita selalu takut, berusaha takut kepada Allah dan akhirat. Itu juga kuncinya iman, kuncinya jadi orang baik adalah takut pada Allah, takut pada akhirat. Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah.